Baik, selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan laporan hasil studi kasus yang sudah kami buat yang berjudul mengoptimalkan potensi anak tunadaksa yang lamban belajar melalui pendekatan inklusif. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri. Diputu Narutama Chandra Manik dengan nomor NIM 2211031/82 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Nadia Julianti dengan NIM 2211031615. Baik, untuk pembahasan yang pertama kami akan membahas anak tunadaksa. Anak tunadaksa merujuk pada individu yang memiliki gangguan atau keterbatasan fisik yang mempengaruhi sistem gerak tubuh. Kondisi ini dapat berupa cacat pada tubuh, kelainan pada anggota gerak, atau keterbatasan dalam melakukan aktivitas motorik secara normal. Anak-anak ini dengan tunadaksa ini biasanya menunjukkan beberapa ciri yang khas seperti kekakuan pada anggota tubuh, kelemahan atau bahkan kelumpuhan. Gerak tubuh mereka seringkali tidak sempurna, tetapi tidak lentur atau sulit dikendalikan. Selain itu, terdapat kasus di mana anggota tubuh anak tidak lengkap atau memiliki bentuk yang tidak sempurna, misalnya pada alat gerak seperti tangan atau kaki. Beberapa anak tunadaksa ini juga mengalami cacat fisik yang lebih spesifik seperti jari tangan yang kaku sehingga tidak dapat menggenggam dengan baik. Kesulitan lainnya yang sering dialami termasuk kesulitan berdiri, berjalan, duduk, atau menunjukkan postur tubuh yang tidak normal. Kondisi-kondisi ini memerlukan perhatian khusus untuk membantu mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik dan mendukung mereka dalam pencapaian potensi maksimal. Next. Selanjutnya, ada anak dengan lamban belajar. Menurut Kemendikbud RI, lamban belajar adalah anak dengan nilai rata-rata di bawah 6 dan kecerdasan rendah dengan IQ 75 sampai dengan 90, sehingga berisiko untuk tidak naik kelas. Menurut Ahmadi, kesulitan belajar terjadi ketika pencapaian akademik tidak sesuai harapan. Meskipun individu memiliki intelektual yang normal, tetapi mengalami kelemahan signifikan dalam proses belajarnya. Next. Untuk penjelasan dari metode akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada metode penelitian ini adalah menggunakan metode studi kasus, yang menurut John W. Creswell merupakan pendekatan untuk mengkaji fenomena tertentu dalam konteks waktu dan kegiatan tertentu dengan mengumpulkan informasi mendalam melalui berbagai prosedur pengumpulan data. Lalu untuk subjek studi kasus ini adalah orang tua dan guru sebagai pihak utama yang mendukung perkembangan I Gusti Bagus Arya Brata Dikara, siswa dengan berumur 11 tahun dengan memiliki kebutuhan khusus akibat disabilitas fisik, tunadaksa, dan lamban belajar, yang membutuhkan pendekatan pembelajaran khusus seperti penjelasan berulang, media visual, dan waktu tambahan. Meski mengalami keterlambatan akademis, Arya tetap menunjukkan semangat belajar tinggi dan keterampilan sosial yang cukup baik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 4 teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan teknik pengambilan sampel. Baik, pada teknik pengambilan sampel, dalam studi kasus ini diterapkan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampling jenuh atau total sampling, di mana mengambil seluruh populasi yang memenuhi kriteria penelitian sebagai sampel,
Penggunaan teknik ini didasarkan pada jumlah populasi yang sangat terbatas, yakni hanya ada satu individu yang memenuhi kriteria khusus yang telah ditentukan, sehingga tidak diperlukan pemilihan individu lain. Oleh karena itu, seluruh individu yang relevan, yaitu siswa, orang tua, dan guru yang terlibat langsung, termasuk dalam sampel penelitian ini. Dalam konteks ini, hanya terdapat satu siswa yang menjadi subjek utama dengan karakteristik khusus sebagai seorang tunadaksa dan slow learner yang membuat penelitian ini sepenuhnya berfokus pada individu tersebut. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Selanjutnya, untuk hasil akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk hasil yang telah kami dapatkan berdasarkan hasil penelitian dari siswa Igusti Arya Bagus Arya Bratadikara, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun dengan disabilitas fisik atau tunadaksa dan karakteristik dari keterlambatan belajar. Menunjukkan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. Siswa yang diteliti adalah seorang anak berusia 11 tahun yang saat ini duduk di kelas 4 di sebuah sekolah dasar. Arya dilahirkan dengan kondisi normal melalui proses persalinan yang dibantu oleh seorang bidan. Meskipun setelah dilahirkan mengalami penurunan berat badan dan kesulitan dalam menyusu, yang membuat berat badan bayi saat lahir sedikit lebih rendah dari standar, yaitu 2,5 kg dengan panjang badan 45 cm. Namun, kondisi fisiknya segera membaik setelah diberi perhatian medis dan asupan yang cukup. Masa perkembangan bayi ini menunjukkan hasil yang baik dengan pemberian ASI selama 2 tahun pertama kehidupannya dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian susu formula untuk membantu menaikkan berat badan. Di usia balita, Arya juga mengalami pemeriksaan kesehatan dan penimbangan rutin yang hasilnya menunjukkan perkembangan yang stabil dan sehat, baik dari segi fisik maupun gizi. Makanan yang diberikan juga bergizi dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kembang anak pada masa tersebut. Dan anak tidak mengalami kesulitan dalam makan. Pada usia 1 tahun, Arya dapat berdiri dengan dukungan yang minimal dan mulai berjalan pada usia 1,5 tahun. Menunjukkan perkembangan motorik yang sesuai dengan tahapan usianya. Arya juga mulai berkendara sepeda roda 3 pada usia 3 tahun dan sepeda roda 2 pada usia 5 tahun, yang merupakan pencapaian penting dalam perkembangan koordinasi motorik kasar. Di sisi lain, Arya mengalami kesulitan dalam gerakan tertentu seperti meluruskan tangan yang kemungkinan terkait dengan kondisi fisiknya, tetapi secara umum perkembangan fisik yang berjalan baik dan status gizinya terbilang baik sepanjang masa balita. Dalam aspek perkembangan sosial dan akademik, Arya menunjukkan beberapa tantangan yang lebih menonjol saat memasuki pendidikan formal. Ia melalui pendidikan di Taman Kanak-kanak atau TK pada usia 5 tahun dan menghabiskan 2 tahun di sana. Meskipun demikian, Arya mengalami kesulitan dalam membaca selama masa TK dan lanjutnya di sekolah dasar atau SD, di mana kesulitan yang sama berlanjut pada tahun-tahun pertama. Pada usia 7 tahun, Arya mulai memasuki SD. Ia menunjukkan tekad yang baik dalam menjalani proses pendidikan. Arya memiliki minat yang lebih besar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Next. Baik, dari hasil tadi, kami juga melakukan wawancara dengan Ibu Kadek Sudarmi selaku wali kelas 4B dan Ibu Arya Bratadikara selaku orang tua dari Arya, yaitu Gusti Ayu Putuwardani. Dari hasil wali kelas menjelaskan bahwa I Gusti Bagus Arya Bratadikara memiliki kemampuan belajar yang sedikit lebih lambat dibandingkan teman-teman sekelasnya. Hal ini terlibat dari waktu yang diperlukan untuk memahami materi pembelajaran yang lebih lama. Oleh karena itu, beliau menerapkan pendekatan berdiferensiasi dalam pembelajaran, seperti memberikan penjelasan ulang, menggunakan media visual, dan memberikan perhatian khusus pada Arya Bratadikara selama kegiatan belajar mengajar.
Selain itu, Arya juga diberikan waktu tambahan dalam menyesuaikan tugas dan penilaian agar dapat memperoleh hasil yang lebih optimal secara sosial. Beliau mengungkapkan bahwa Arya memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik dengan teman-temannya, meskipun kadang membutuhkan dukungan untuk mengingatkan rasa percaya dirinya. Selanjutnya, kami juga mewawancarai Ibu Arya Brata Dikara, yaitu Gusti Ayu Putuwardani, menyampaikan komitmen beserta tahapan pendidikan anaknya, yaitu Arya, meskipun memiliki kesibukan sebagai seorang ibu rumah tangga yang juga aktif bekerja, beliau selalu berusaha memberikan bimbingan belajar di rumah serta dukungan emosional kepada anaknya. Ibu siswa juga terlibat aktif dan berkomunikasi dengan guru untuk memantau perkembangan akademik karya dan mencari solusi terbaik terkait kebutuhan khususnya. Menurutnya, dukungan moral dan perhatian dari keluarga sangat penting untuk menjaga semangat belajar anak agar tetap fokus dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Next. Selanjutnya, kami juga melakukan observasi, di mana hasil observasi di SD Saraswati dengan siswa bernama Igusti Bagus Arya Brata Dikara menunjukkan bahwa siswa kelas 4B ini menunjukkan ciri-ciri anak dengan kebutuhan khusus seperti tunadaksa dan belajar yang lamban. Arya membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan teman-temannya dalam kegiatan belajar mengajar untuk memahami instruksi guru dan menyesuaikan tugas. Dengan pembelajaran berulang, penggunaan metode visual, dan pemberian waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas dari guru, Ibu Kadek Sudarmi memberikan perhatian khusus kepada Arya yang terlihat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Tetapi dia kadang-kadang juga mengalami kesulitan memahami konsep yang diajarkan oleh guru. Arya menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi secara sosial dengan teman-temannya. Ia juga sering berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, tetapi guru juga kadang-kadang perlu mendorong untuk lebih Arya percaya diri. Arya dapat dukungan positif dari guru dan teman-teman di kelas. Next. Pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan, anak tunadaksa sering menghadapi stigma yang menghalangi mereka untuk mencapai potensi mereka, sehingga mereka membutuhkan lingkungan belajar yang ramah dan fleksibel. Pembelajaran yang dapat digunakan adalah diferensiatif. Perhatian individual dan penggunaan media visual adalah strategi yang sangat penting. Guru memainkan peran penting dalam menciptakan kelas yang inklusif, mendukung program yang inklusif, dan bekerja sama dengan orang tua, seperti yang dilakukan oleh Ibu Gusti Ayu Putuwardani. Dukungan emosional dari orang tua sangat penting untuk mendorong anak. Untuk mendukung perkembangan siswa, kurikulum inklusif harus dievaluasi secara menyeluruh. Igusti Bagus Arya Brata Dikara misalnya memiliki potensi sosial yang luar biasa meskipun dia mengalami belajar yang lambat. Pendidikan inklusif untuk anak tunadaksa memungkinkan ruang kelas yang mudah diakses dengan pengalaman belajar yang ramah secara fisik dan sosial. Kemudian guru memperoleh kemampuan untuk membuat pelajaran yang adaptif dengan bekerja sama dengan keluarga untuk memahami kebutuhan unik anak. Kemudian yang memungkinkan pendekatan yang lebih sesuai dan efektif. Pendidikan inklusif memiliki banyak keuntungan seperti orang tua yang dapat melihat kemajuan anak mereka dan mendapatkan arahan untuk membantu mereka belajar di rumah. Sekolah meningkatkan reputasinya sebagai lembaga yang menghargai keberagaman dan menerapkan nilai inklusi dalam kurikulum, sementara siswa lain memperoleh pengetahuan tentang empati dan inklusi. Penanganan yang dapat dilakukan untuk anak tunadaksa yang mengalami lamban belajar, yaitu kami menggunakan pendekatan inklusif yang digunakan untuk membantu anak tunadaksa yang mengalami lamban belajar. Rencana pembelajaran individual atau RPI dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa.
RPI dapat mencakup penggunaan media visual, penjelasan berulang, dan waktu tambahan untuk memahami materi. Sebagai contoh, soal matematika sederhana yang menggunakan gambar untuk menjelaskan konsep penjumlahan atau buku cerita dengan gambar besar dan huruf berwarna itu dapat membantu Arya dalam membaca. Kemudian, guru juga memberikan penghargaan seperti bintang dalam buku tugas atau pujian untuk membangun rasa percaya diri anak. Selanjutnya, kolaborasi antara guru dan orang tua juga penting, misalnya dengan mengadakan pertemuan mingguan untuk membahas perkembangan siswa dan memberi orang tua panduan sederhana untuk membantu siswa belajar di rumah, seperti mengajar membaca dengan kartu kata. Selain itu, Arya diajarkan kepada teman-temannya untuk menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan. Ini dilakukan melalui aktivitas kelompok di mana teman-temannya membantu membaca bersama atau makan bersama saat istirahat. Untuk menjadi lingkungan belajar yang ramah, ruang kelas harus memiliki fasilitas fisik yang mendukung, seperti jalur landai dan meja yang lebih rendah untuk memudahkan mobilitas siswa. Selain itu, ruang kelas harus dihiasi dengan gambar edukatif berwarna-warni untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran. Untuk membantu siswa mengatasi kecemasan, intervensi profesional juga diperlukan seperti latihan motorik kecil dengan terapis untuk meningkatkan koordinasi dan pendamping psikologis melalui permainan edukatif. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh rekan. Baik, kesimpulan yang sudah kami dapatkan dari pembahasan studi kasus ini yaitu studi kasus ini mengungkapkan bahwa anak tunadaksa seringkali terjebak dalam stigma ganda yang menghambat perkembangan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif yang dilengkapi dengan metode pembelajaran adaptif seperti rencana pembelajaran individual, penggunaan media visual, dan fasilitas fisik yang ramah disabilitas. Dalam konteks ini, guru memiliki peran strategis dengan menerapkan pembelajaran diferensiatif, memberikan perhatian individual, dan berkolaborasi dengan orang tua. Dukungan emosional dari orang tua juga memainkan peran penting dalam meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri anak. Penelitian ini merekomendasikan adanya kolaborasi yang erat antara guru, orang tua, dan siswa untuk membangun lingkungan yang mendukung. Baik, sekian pembahasan studi kasus dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.